Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Kembali lagi bersama Amurta Manuaba. Saya terlambat posting karena kesibukan. Saya telat posting satu hari, dimana di sini saya mengajak orang-orang untuk mulai berinvestasi sedini mungkin. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah like dan subscribe di channel ini tapi kalau belum mulai investasi, keluar berdiri di depan kelas. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, saya membuka SD baru, SD Harapan Investasi. SD Harapan Amarta, di mana kita belajar investasi dari nol, di mana kita nggak diajarin ya barang-barang itu saat kita bersekolah dulu. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan kelas, segera join di Discord. Kita juga ada kuis setiap minggu dengan hadiah yang wow. Oh ya, minggu malam kemarin saya sempat ngobrol juga dengan Pak Dodi. Dodi bicara investasi. Beliau orangnya baik dan ramah sekali. Saya yakin kalau teman-teman yang sudah like dan subscribe di channel ini pasti tahu juga dengan Pak Dodi ya. Jadi kan kalau Kang Dodi ini jago ya dalam melakukan analisa setiap produk reksadana yang ada. Bahkan analisa beliau itu detail sekali. Jadi buat teman-teman yang belum like dan subscribe channel beliau, nanti saya pasang link di bawah. Apalagi teman-teman yang memang senang nih belajar teknis dan analisa yang sampai mendalam tuh di dalam setiap produk reksadana yang ada. Hampir semua produk reksadana yang ada di Bibit tuh sudah dikupas oleh beliau. Silakan tonton channel beliau ya. Teman-teman tahu nggak, sebenarnya saya ingin membahas sebuah fenomena yang cukup unik. Sebuah fenomena di mana ada seseorang yang tidak memiliki ambisi sehingga mereka cenderung pasif gitu. Saya kasih contoh langsung ya biar mudah dipahami gitu. Jadi ini cerita nyata nih. Di rumah saya kan biasanya tuh kami sekeluarga itu selalu ganti-ganti asisten rumah tangga. Karena paling lama itu mereka bertahan 1-3 bulan aja gitu. Ya sebelum pandemi oke lah kan, gampang kan orang keluar masuk rumah kan gak masalah gitu. Nah yang jadi masalah kan setelah pandemi ini loh teman-teman. Kita kan harus memastikan orang yang mau kerja di dalam rumah itu nggak terpapar, apalagi sampai infeksius ya. Uniknya orang-orang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di sini, mindsetnya mereka mirip-mirip loh teman-teman. Nggak semua ya, tapi ada beberapa yang mindsetnya mirip-mirip. Jadi mereka tuh nyari kerja pas mereka sama sekali nggak punya uang gitu loh. Jadi nol, bener-bener nol tabungannya. Nanti setelah mereka bekerja 1-3 bulan, mereka tuh mulai gitu nyari-nyari masalah gitu. Kayak seakan-akan mereka ingin berhenti gitu loh. Ya setelah ditelisik lebih dalam ternyata mereka tuh merasa sudah punya uang gitu. Jadi mungkin gajinya mereka 1-3 bulan itu cukup buat mereka makan 6-12 bulan loh gitu. Jadi setelah dia ngerasa punya uang, jadi ya dia mulai berpikir untuk berhenti bekerja gitu. Setelah uangnya habis baru nanti lagi mikir nyari kerjaan gitu. Menurut teman-teman gimana? Aneh nggak itu gitu? Karena ada yang lebih aneh lagi. Dulu saya ingat di tahun 2012 waktu awal-awal ada ojek online tuh loh, ada Gojek masuk ke bandara di Ngurah Rai. Perlu teman-teman ketahui nih, sebelum ada mode transportasi digital, jadi sebelum ada Gojek dan Grab, satu-satunya mode transportasi konvensional yang ada di bandara itu adalah taksi bandara, taksi konvensional. Dan karena mereka monopoli, mereka bisa berani masang harga tinggi gitu loh. Saya dari bandara ke rumah, jarak itu kan cuma sekitar 10 kilometeran ya, saya bisa bayar itu 150-200 ribuan gitu. Orang Bali asli loh. Coba bayangkan kalau ada tamu dari luar ataupun tamu dari luar negeri gitu. Nah setelah ada Gojek tuh, setelah ada ojek, biayanya itu turun jadi 40.000 sampai 50.000 sekali berangkat dari bandara sampai rumah. Nah akibatnya apa? Akibatnya kan tamu domestik dan tamu internasional itu mereka lebih memilih menggunakan mode transportasi digital seperti Gojek dan Grab daripada menggunakan taksi konvensional. Yang terjadi apa teman-teman ini? Terjadi gesekan sampai adu jotos loh antara supir konvensional itu dengan supir digital. Ketawa lagi kamu, ketawa lagi. Ketawa lagi. Nggak usah pakai tangan, Li. Pakai tangan pakai apa? Pakai senjata kamu. Nah di sini saya disclaimer dulu ya teman-teman, saya tidak menyatakan siapa yang salah siapa yang benar ya gitu. Karena kan ada berbagai macam regulasi dan juga ada perjanjian MOU yang saya mungkin tidak tahu ya gitu.
Jadi dari setiap sisi itu ada benar salahnya. Yang saya mau bahas itu, kebetulan kan saya kenal nih dengan beberapa supir konvensional, taksi konvensional itu loh. Ternyata sebagian besar nih, nggak semua ya, beberapa supir konvensional itu mereka 100% menggantungkan kehidupan mereka dari kerjaan hariannya, yaitu menjadi supir taksi di sana. Yang anehnya, kebanyakan dari mereka selesai narik 1 atau 2 kali, mereka tuh langsung pulang teman-teman. Artinya setelah dia dapat uang nih cukup untuk membeli lauk 1 atau 2 hari, mereka langsung pulang. Bahkan tidak sedikit yang saya amati itu, mereka bahkan ada yang nongkrong untuk main judi gitu. Jadi dengan mindset tenang, besok kan bisa narik lagi, dapat uang lagi gitu loh. Jadi mereka menggantungkan kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka dari penghasilan harian yang mereka rasa cukup besar gitu. Saya nggak bilang semua seperti itu. Saya juga kenal beberapa yang kerja dengan rajin, ya memang sampai sehari itu bisa narik berkali-kali, bahkan ada kerjaan tambahan juga di sore harinya. Kita bahas satu-satu nih, apa sih bahayanya kalau kita sampai menggantungkan kehidupan kita pada satu pekerjaan saja? Ya contoh seperti kasus di atas tadi, bahayanya apabila ada pesaing, seperti mode transportasi digital, terus teman-teman tidak mau berbenah nih, tidak mau belajar cara menggunakan aplikasi. Apalagi dulu narik sekali udah dapat 200.000, sekarang saingan sama orang-orang yang giat, yang bahkan bisa narik 5-10 kali per hari. Kan otomatis jumlah penumpang itu sudah berkurang kan, karena mereka lebih memilih menggunakan mode transportasi digital. Apalagi diperparah situasi pandemi seperti ini ya, kunjungan tamu dari luar negeri sudah tidak ada, yang tamu-tamu domestik juga sedikit sekali jumlahnya gitu. Ya benar-benar seperti layangan putus teman-teman. Pekerjaan hilang, tidak ada pemasukan, tabungan tidak ada, apalagi kan investasi atau tabungan pasti nggak ada ya gitu. Yang saya lihat fenomena yang terjadi itu mereka akhirnya menggantungkan tuh kehidupan mereka sekarang di pemasukan-pemasukan yang jalur cuan sesat, high risk lah istilahnya. Makanya kan sebagian besar pengguna robot trading, ya, paling banyak kan ada di Bali gitu. Sebenarnya saya nggak terlalu enak sih membuka cerita seperti itu teman-teman ya, karena kebanyakan kan yang saya ceritakan tadi itu adalah orang-orang yang saya kenal dekat gitu loh. Tapi karena saya di sini bermain peran sebagai orang yang tegas dan belak-belakan, jadi saya coba ungkap nih, saya coba buka semua biar mindset teman-teman itu terbuka gitu. Juga nama-nama atau tokoh-tokoh di atas cerita tadi itu sudah saya samarkan gitu. Jadi saran saya buat teman-teman itu adalah cobalah untuk melakukan diversifikasi ya, diversifikasi sumber pemasukan. Selain pekerjaan utama, teman-teman bisa mempelajari skill-skill tambahan. Ini kan era yang super luar biasa loh. Saya sudah berkali-kali sampaikan, belum ada nih di zaman orang tua ataupun di zaman kakek nenek kita, di mana kita bisa menghasilkan uang dari genggaman. Jadi teman-teman harus mau berbenah ya. Hampir semua akses ilmu itu ada di internet. Kita bisa nonton di YouTube, bisa di Google gitu. Kan selayaknya manusia, kita tidak bisa memprediksi kapan badai itu akan datang dan kapan badai ini bisa berlalu. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan skill kita, mempersiapkan nih kapal yang baik, sehingga kita bisa keluar dari keterpurukan ini sebagai seorang pemenang. Semoga semua sehat selalu, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.